Halo. Kali ini kita bakalan bahas sebuah kamera. Tapi handphone, tapi kamera sih. Agak ngebingungin ya, pokoknya memang unik lah. Ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy Camera. Biasanya kalau seri Galaxy itu lebih melekatnya ke perangkat macam handphone atau tablet ya, sedangkan ini kamera. Tapi emang ada beberapa fitur layaknya sebuah smartphone juga di kamera ini. Oke, biar nggak makin penasarin, mending di unboxing. Di dalamnya, pertama ada stiker IMEI-nya. Tuh, udah kayak handphone kan, ada IMEI. Terus ada unitnya. Cakep nih kelihatannya, tapi ditaruh dulu. Lanjut, wah banyak kertasnya. Ada quick start guide atau panduannya, yang isinya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini baru isinya pakai bahasa Indonesia. Lumayan tebel ya. Dan ini ada yang lebih ringkasnya, pakai bahasa Indonesia juga. Terus masih dapat kartu garansi nih. Kelihatannya resmi Samsung Indonesia, tapi nggak tahu dah masih berlaku atau enggak. Habis itu dapat sebuah kabel data USB-A to micro USB. Kabelnya lumayan tebel ya. Terus masih dapat headset, modelannya yang masuk ke lubang. Ada tombol-tombol media sama mic-nya ya. Dapat ear tips-nya juga nih buat ganti-ganti. Banyak ukurannya. Dan ini dapat semacam strap atau tali gantungan gitu. Bahannya agak kaku sih. Terus ada baterainya. Ternyata dapat dua nih baterainya. Untuk kapasitasnya 1650 mAh. Keduanya sama ya, model dan kapasitasnya juga. Nah, masih dapat adaptor atau chargernya juga nih, dengan output 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, lumayan banyak ya isi dari Samsung Galaxy Camera. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi beginilah penampakannya, masih fresh nih. Soalnya kalau lihat dari keterangan penjual, ini unit kondisinya baru, dengan harga sekarang 2 jutaan rupiah. Wah, gokil sih, soalnya Galaxy Camera ini kan udah rilis 15 tahun lalu, tapi masih ada ya stok lamanya. Nah, seperti biasa, di mana ada tempelan, kita keletek ae. Ini saya dapat yang warna putih, bersih gitu, apalagi di bagian hand gripnya. Ini warna yang rawan kotor ya sebenarnya. Tapi kalau untuk bagian layarnya, dia warnanya full hitam dan ada aksen berfinishing glossy. Untuk bahan bodinya plastik dengan finishing doff, agak licin, kecuali di bagian hand gripnya. Ada tekstur bintik-bintik gitu. Untuk dimensinya lumayan gede ya, tebel dan berat juga nih, sekitar 300 gram. Ya, secara desain memang bentuk kamera ini mah, tapi menurut saya masih kelihatan cakep sih. Dan walaupun nggak yang kerasa berisi, tapi secara build quality-nya masih cukup oke. Untuk di bagian sini cuma ada layar berukuran 4,8 inch. Untuk bagian sisi kanannya ada lubang jack audio, ada buat gantungan, dan ada sesuatu yang ditutup. Yang isinya, aduh lepas Ya gini nih kalau barang lama. Terus ada penutupnya, biasanya gampang patah tuh karena udah rapuh. By the way, di sini ada lubang micro USB ya. Di sisi kirinya ada tombol buat lampu flash, hologram sign, dan lubang speaker. Di sisi atas ada lampu flash yang bakal keluar kalau aktif, pop-up gitu ya. Terus ada tombol power, mikrofon, dan shutter kamera yang ada tuas juga buat zoom in dan zoom out. Untuk sisi bawahnya ini ada tempat buat baterainya ya. Cara buka dan pasangnya kayak di kamera. Ya emang kamera sih. Terus di sini juga ada lubang micro HDMI, ada slot micro SIM, dan micro SD. Dapet kah? Lah, ternyata cuma dummy. Terus di bawah sini juga ada lubang buat pasang tripod dan keterangan dari modelnya, serial, dan bla bla bla. Untuk bagian depannya ini ada lensa kamera yang lumayan gede dengan mekanisme buka tutup dan bisa gerak-gerak karena bisa optical zoom. Terus ada sensor autofocus, tulisan Samsung dan Galaxy di gripnya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Widih, bootingnya agak beda ya dari Galaxy yang biasanya. Di sini harus di setup biasa gitu, kayak di handphone. Langsung masuk ke kamera nih. Bisa tinggal jepret-jepret ya. Tapi bentar deh, selesain dulu nih setupnya. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy Camera.
Secara tampilannya ini emang mirip kayak di handphone Samsung ya, yang pakai UI touch switch. Apalagi posisinya potret gini. Sebenarnya landscape juga bisa sih. Untuk navigasinya itu full pakai touchscreen ya, jadi nggak ada tombol navigasi arah, back, home, recent app, dan sebagainya. Tapi uniknya, buat atur volume itu pakai tuas untuk zoom ya. Nah, coba cek ke bagian setting, about device. Untuk modelnya EKA GC100. Dan ternyata dia pakai OS Android versi 4.1.2 atau Jelly Bean. Terus untuk RAM-nya udah kepake sekitar 400 MB dan bebasnya 350-an MB. Sedangkan storage-nya ini udah kepake sekitar 237 MB. Sisanya tinggal 3,8 GB. Lah, masih luas. Kalau lihat dari indikator barnya juga sedikit banget ya kepakainya. Padahal aplikasi bawaannya cukup banyak. Ada dari rombongannya Google, dari Samsungnya, bahkan pihak ketiga nih. Dan hampir semuanya nggak bisa di-uninstall langsung. Nah, yang paling menonjol dari tampilannya ini memang pada kameranya. Ya, dari awal aja udah masuk ke menu kamera. Terus kalau dari mode standby atau dimatiin, dinyalain lagi, itu langsung ke kamera juga. Tekan lama di tombol shutter bisa masuk ke kamera, terus banyak kayak tampilan foto-foto gitu, dan icon kamera yang gede juga di bagian dock home screen-nya ini. Jadi memang untuk memudahkan aja sih ke fitur utamanya, yaitu sebagai kamera. Untuk kameranya ini 16 megapiksel dengan sensor BSI CMOS 1/2,3 inch. Untuk lensanya wide angle 23 mm dengan bukaan di f2.8 sampai 5.9 dan bisa optical zoom sampai 21 kali. Untuk fitur-fitur di menu kameranya ini lumayan banyak, ada macam filter basic gitu, terus ada beberapa mode kayak auto buat yang nggak mau ribet pula pilih setting sana sini, tinggal dijepret aja. Terus ada mode smart, berisi semacam preset yang mau dipakai, misalnya buat foto malam hari, makanan, makro, continuous shoot, dan sebagainya. Ada juga mode expert buat atur-atur secara manual, seperti bukaan lensa, ISO, shutter speed, dan lain-lain. Terus untuk yang basic macam grid, timer, auto sleep, itu juga ada ya. Untuk hasil kameranya ini menurut saya udah bagus, tajam, warnanya juga menarik kayak yang butek, dan memang sekelasnya kayak di kamera digital ya, bukan kamera di handphone gitu. Tapi kalau untuk peningkatan gambarnya memang nggak seoke di kamera-kamera handphone yang udah ada fitur AI-nya. Dan ingat, ini nggak ada kamera depan atau layar yang bisa di-flip ke depan buat selfie-nya. Untuk hasil gambar di cahaya yang minim masih tergolong oke, apalagi dibantu sama xenon flash yang terang dan merata cahayanya. Tapi kurangnya flash ini cuma bisa disetting auto aja, jadi harus di tempat yang beneran gelap buat aktifinnya. Terus yang paling keren di bagian zoomnya nih, pas foto objek yang jauh pun hasilnya masih bagus ya, karena memang mainnya optical zoom, si lensanya yang gerak, bukan macam digital zoom. Pas ngambil gambar dengan zoom yang jauh kayak gini, kita harus stabil tuh megangnya. Tapi adanya OIS dan autofocus jadi ngebantu buat ngambil gambar nggak goyang dan tetap jelas hasilnya. Nah, kalau untuk videonya ini memang terbatas ya fitur-fiturnya, dan cuma bisa ngerekam sampai di resolusi Full HD dengan 30 fps. Bisa juga bikin slow motion di 120 fps, tapi dengan resolusi yang lebih rendah. Tapi adanya lubang jack audio masih memungkinkan pakai mic eksternal buat ngerekam videonya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy Camera. Kita tes untuk stabilisasinya ya. Aduh, hampir jatuh. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Samsung Galaxy Camera ini dirilis sekitar tahun 2012 dengan harga 5 jutaan rupiah. Kalau sekarang memang udah turun ya, tapi nggak yang anjlok banget sih. Waktu itu perangkat ini memang bukan dikategorikan sebagai handphone dan bukan juga sekedar kamera, tapi bisa disebut smart kamera. Karena memang penggunaan OS Android pada kamera ini bikin banyak tambahan fitur, lebih fleksibel, bisa langsung terhubung ke internet, dan mudah buat bagiin momen foto atau bahkan langsung upload ke sosmed. By the way, OS Android itu memang awalnya diciptakan untuk sebuah kamera ya, tapi malah lebih populer di perangkat handphone dan tablet. Nah, dari infonya, Samsung Galaxy Camera ini merupakan kamera pertama yang menggunakan OS Android. Wah, legend juga nih.
Ya, walaupun sebenarnya si Galaxy Camera ini bisa dipakai layaknya handphone, karena bisa masukin kartu SIM, pakai data selulernya, bisa jadi hotspot, ada WiFi, GPS, terus Google Service ada, bisa install aplikasi Android, jalanin sosmed, dan lain-lain. Tapi untuk telepon seluler ternyata nggak bisa ya. Kalau untuk SMS masih bisa nih. Cuma sayangnya, unit yang saya dapat ini sinyalnya malah nggak muncul, no service nih. Kemungkinan emang IMEI-nya yang nggak kedaftar ya. Biasalah peraturan di sini yang, udahlah. Untuk spesifikasinya, Galaxy Camera ini menggunakan Exynos 4412, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 4 GB, GPU-nya Mali 400MP4 dengan layar HD 4,8 inch Super LCD. Untuk jaringannya 3G, baterainya 1650 mAh, dan menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean. Speknya ini kalau dilihat-lihat mirip sama Samsung Galaxy S3 ya, dimana itu flagshipnya Samsung di tahun yang sama. Jadi bisa dibayangin kalau dalam segi performanya, untuk sebuah kamera udah ngebut waktu itu. Buat jalanin aplikasi pun aman ya, dan tentunya bakalan lebih menunjang fitur fotografinya dengan berbagai aplikasi kamera pihak ketiga atau pendukung lainnya. Misalnya buat edit foto, edit video, dan lain sebagainya langsung di perangkat ini. Buat kebutuhan multimedia juga lumayan, soalnya layar di kamera ini terbilang besar, dan kualitasnya pun bagus, walaupun bukan pakai AMOLED atau IPS ya. Terus tampilannya ini bisa juga loh dihubungkan ke monitor pakai micro HDMI to HDMI, lumayan kan? Nah, kalau untuk suara speakernya masih oke kualitasnya, tapi emang lubang speakernya ini sering ketutup kalau pas dipegang miring gini. Nah, buat main game juga bisa-bisa aja. Paling jadinya panas banget nih bodinya. Dan nggak nyaman sih dipegangnya. Bayangin aja main game di perangkat kamera. Apalagi baterainya nih yang cuma 1650 mAh. Paling dapat screen on time sekitar 2 jam. Ya memang bisa dikali 2 ya, karena baterainya ada 2. Terus untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full itu sekitar 1,5 jam. By the way, ternyata ini dapat update ya, sekali. Ukurannya emang kecil sih, dan nggak banyak berubah juga. Tapi jangan berharap bakalan naik ya versi Android-nya. Ini tetap aja. Dan untuk masalah oprek-mengoprek juga, ini nggak bisa berharap ya. Ingat ya, perangkat ini udah dirilis 15 tahun lalu. Jadi udah pasti dari segi hardware maupun software atau sistemnya udah ketinggalan. Aplikasi-aplikasi zaman sekarang udah banyak yang nggak support, kayak WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Apalagi buat main game nih, jangan berharap bisa mainin game-game kekinian, Genshin Impact misalnya. Enggak ya. Menurut saya, Samsung Galaxy Camera ini sebuah kamera digital tapi punya fitur yang melimpah dibanding kamera pada umumnya. Karena penggunaan OS Android kayak yang dipakai di smartphone, bikin kamera ini berasa lebih canggih. Cuma kalau untuk sekarang, pastinya udah ada batasannya. Karena mengingat umur dari perangkat ini. Jadi nggak bisa berharap banyak juga. Dan yang namanya barang elektronik lama, tentu ada kekurangan dan resikonya. Tapi kalau mau dipakai sekedar jepret-jepret atau jadi barang koleksi, ini masih oke sih. Ya balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan dan kantong masing-masing. Oke, jadi itulah handphone, maksudnya kamera yang pakai OS Android, performanya yang ngebut, dan punya banyak fitur pada zamannya, yaitu Samsung Galaxy Camera. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.